Muncul opini yang mengungkapkan alasan Pele lebih layak disebut greatest of all time atau GOAT daripada Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Setelah Pele meninggal dunia, perdebatan mengenai sosok GOAT alias predikat pemain terbaik sepanjang masa ternyata belum usai. Hal ini menyusul kesuksesan Lionel Messi menjuarai Piala Dunia 2022 bareng timnas Argentina. Debat itu belum menghitung kehadiran Diego Maradona dan Cristiano Ronaldo yang kerap masuk bursa sebagai GOAT versi penggemar pada generasi masing-masing. Selepas kejayaan Lionel Messi menyamai prestasi Maradona membawa negaranya juara dunia, adu opini kini mengerucut kepada dua nama sebagai GOAT sejati di mata fan, yakni Pele atau Messi. Dalam beberapa aspek, Lionel Messi memang sudah mampu mengungguli Pele. Contoh, keunggulan itu buat 13 gol, sedangkan Pele 12 gol. Sementara gol kompetitif sepanjang karir menurut data FIFA, kalau Messi 798 gol dan Pele 757 gol. Soal trofi Ballon d'Or, Lionel Messi juga menjadi rajanya di kolong langit dengan 7 gelar. Namun muncul perdebatan, penganugerahan top versi majalah France Football itu awalnya cuma diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun perkembangannya untuk pemain dari negara manapun yang berkarir di klub Eropa bisa juga mendapatkannya. Sedangkan Pele tidak pernah meraihnya secara resmi. Dia tidak pernah membela klub asal benua biru sepanjang karirnya, mulai tahun 1956 hingga 1977. Hanya setelah France Football melakukan koreksi terhadap sistem dan kriteria pemberian gelar pada 2014 yang berlaku buat pemain non-Eropa, Pele akhirnya mendapatkan apresiasi setimpal. Legenda timnas Brazil bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento diakui berhak memenangi trofi pemain terbaik untuk edisi 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, dan 1970 untuk bersanding dengan pemenang Ballon d'Or yang orisinil. Pele sampai dibuat menangis haru dalam seremoni yang diadakan France Football 8 tahun silam. Saya berjanji kepada keluarga bahwa saya tidak akan menangis, tetapi ini terlalu mengharukan. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesehatan, sehingga saya bisa bermain bertahun-tahun lamanya, kata legenda beralias sang raja waktu itu. Saya tidak bermain sendiri. Semua yang saya menangi diraih bersama teman-teman. Orang-orang mengingat para pemain, tetapi kita tidak boleh melupakan siapa yang menyiapkan sepatu, fisioterapis, ahli pijat. Saya membagi gelar ini dengan 40 ini. Setelah koleksi trofi individu mereka versi Ballon d'Or berimbang, ada alibi lain yang memperkuat status Pele lebih baik dari Lionel Messi atau Piala Dunia. Karir Pele berlangsung ketika dunia sepak bola zaman baheula lebih sukar dilakukan regulasi yang belum mendukung seperti sekarang. Bola sepak dan sepatu zaman dulu dibuat dari kulit asli, dan dalam setiap tendangan Anda bisa mendengar lenguhan terakhir dari hewan yang dikuliti tersebut, kata penulis Brazil Rui Castro dalam buku Os Gratos do Brasil. Sepatu itu sangat kasar dan berat, dan dengan rumput yang basah, sepatu jadi 2 kali lebih berat dari semula, lanjutnya. Bandingkan dengan teknologi serba modern yang berkembang zaman sekarang, saat sepatu pesepak bola dibikin seringan mungkin guna mendukung akselerasi dan eksekusi pemain. Teknologi bola sepak yang memanjakan para penyerang juga didukung kondisi lapangan yang terus diperbagus guna menunjang performa pemain. Sementara itu, di zaman Pele, usaha pemain buat mencetak gol jauh lebih sulit. Lapangan kala itu dikritik, rata-rata masih seperti ladang kentang dan tanah peternakan dengan banyak lubang di mana-mana.
Baju pemain pun tidak berteknologi dry fit seperti sekarang. Dan jika mereka berkeringat, kostum akan beberapa kali terasa lebih berat di badan. Rasanya seperti menggendong teman saat berlari. Bayangkan kesulitan pesepak bola jika harus melakukan sprint atau menyambut bola udara dengan kondisi seperti itu. Hal lain yang mendukung alasan Pele bahwa sepak bola zaman dulu lebih sulit adalah regulasi yang memungkinkan para pemain lawan berbuat kasar dengan segala cara guna menghentikannya. Pele mulai bermain pada tahun 1956 dan FIFA tidak menerapkan aturan pemberian kartu hingga Mei 1970, sehingga kecenderungan seorang pemain lincah seperti dia dilanggar kasar lawan sangat tinggi. Kabarnya, taktik utama tim yang menghadapi Santos, klubnya Pele saat itu, atau timnas Brazil, adalah mengincar sang pemain nomor 10 dengan atau tanpa bola. Bayangkan apa yang dilakukan Pele di lapangan selama 15 tahun, melawan pemain musuh tanpa kartu kuning dan kartu merah bagi yang melanggarnya. Oleh karena itu, lantaran setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing, ucapan Carlo Ancelotti mengenai debat soal GOAT barangkali lebih bisa diterima. Apakah Messi yang terbaik sepanjang masa? Saya tidak tahu, karena selalu ada pemain yang kuat di setiap generasi, kata pelatih Real Madrid itu.